Ceritanya, kamu dan temanmu Ani lagi menjelajahi pedalaman Australia dengan naik mobil. Cuaca hari ini sangat cerah, dan di depan kalian terlihat kawanan kanguru imut lagi berlarian. Tanpa pikir panjang, kamu langsung menghentikan mobil dan ngerekam momen langka ini. Kamu juga bikin streaming di akun medsosmu supaya teman-teman dan semua followermu ikut kagum. Tapi tiba-tiba, seekor kanguru melompat ke arah kalian dan bersiap menyerang. Oke, kita pause videonya dulu ya, biar kalian gak terluka. Kanguru punya kaki super kuat dan bisa melompat sampai 9 meter. Dengan kakinya ini, mereka bisa melesat sampai 48 km per jam. Dan lompatannya bahkan lebih ngebut dari kecepatan lari manusia biasa. Jadi, kamu akan sulit kabur kalau udah berhadapan dengan kanguru ngamuk. Mereka akan bisa ngejar dan nyepak tubuhmu sebelum larimu makin ngebut. Ekor kanguru juga kuat dan terkadang berfungsi sebagai kaki kelima saat mereka lagi merumput. Kanguru memang biasanya merumput seperti sapi, tapi hewan ini juga makan semak, lumut, dan juga jamur. Ekornya berperan penting dalam menjaga keseimbangan. Bahkan mereka bisa berdiri tegak hingga tingginya hampir 2 meter dan panjang ekornya sendiri hampir mencapai 1 meter. Oke, balik lagi ke skenario kalian nih. Kanguru itu cuma berjarak beberapa meter dari kalian. Terlebih dulu, kalian perlu melindungi tubuh kalian sambil bergerak menyamping. Luruskan tangan kalian dan jauhkan kepala dari jangkauan si kanguru. Cakar di kakinya sangat tajam, jadi jangan sampai kakinya bisa noel kalian ya, terutama di area kepala. Kanguru bisa nyepak lawannya dengan kedua kaki, dan saat dalam mode menyerang, tubuhnya ditopang oleh ekor. Lalu kedua kakinya lurus ke depan untuk nyepak si lawan. Dan lawannya saat ini cuma kamu dan Ani. Kaki kanguru terbilang besar loh, makanya hewan ini bisa membahayakan kita. Selagi videonya masih di pause, kamu dan Ani mulai ngambil ancang-ancang, dan siap mengantisipasi serangan kanguru. Action! Kanguru itu berhadapan langsung dengan kalian seperti petinju di atas ring. Hewan ini terus mendekat, dan posisi kalian sudah sangat tepat untuk meminimalisir luka. Meski kalian bisa membela diri, sebaiknya jangan ngelawan kanguru yang siap nyerang ya. Akan jauh lebih baik kalau kalian mundur perlahan tanpa bikin gerakan mendadak. Selain itu, jangan balikan badan. Nanti bisa-bisa kalian malah dapat serangan mendadak. Kalau trik mundur tadi nggak banyak ngebantu, tunjukin kalau kalian telah kalah. Sebisa mungkin ringkukan badan kalian dan jangan menatap langsung. Kalian tadi mungkin nggak mengamati peringatannya dari jauh tuh. Kanguru akan menghentakkan kakinya sebagai ungkapan kurang suka supaya kalian nggak mendekat. Saat salah satu kawanannya mendekati kalian, ia akan berdiri tegak sambil memamerkan ototnya buat nunjukin dominasinya. Dan kalian udah ngelakuin kesalahan besar. Tadi kalian malah berhenti saat mereka lagi makan santai. Jadi mereka menganggap kalian sebagai ancaman, kemudian berubah menjadi defensif. Di dalam kawanan itu ada sejumlah anak kanguru yang lagi beristirahat di kantong induknya. Kanguru betina punya kantong di bagian perut berupa lipatan kulit untuk naruh bayi mereka. Saat lahir, bayi kanguru cuma seukuran anggur, tapi setelah tumbuh, badannya akan melar. Dan setelah 10 bulan, anak kanguru sudah keluar dari kantong untuk hidup sendiri sebagai kanguru dewasa. Leganya. Akhirnya kalian selamat. Tapi gimana ceritanya ya kalau kangurunya sampai setinggi 12 meter? Jangan sampai lah ya, itu terlalu gede. Tapi kondisinya akan sangat sulit kalau kalian berhadapan dengan beruang grizzly. Penampilan hewan ini memang super imut saat lagi metik beri atau garuk-garuk punggung di kulit pohon. Tapi ternyata beruang grizzly lebih nyeremin dari kanguru. Saat ini, kamu dan Ani lagi asyik piknik. Lalu tiba-tiba, seekor beruang grizzly mendekati kalian setelah nyium bau makanan lezat. Santuy aja, kita bisa pause lagi videonya kok, biar kalian bisa ngambil tindakan. Nah, biar selamat dari serangan grizzly, sebaiknya menjauh aja. Beruang ini termasuk hewan pengembara yang suka nyari makanan. Indera penciumannya sangat bagus. Jadi, hidungnya telah menuntun beruang ini ke tempat piknik kalian. Si beruang terus mendekati kalian, tapi nggak apa-apa. Tunjukin kalau kalian cuma numpang piknik. Mundur perlahan sambil ngomong pelan-pelan. Si beruang perlu tahu kalau kalian tunduk di depannya, karena posisinya saat ini lebih dominan. Suasana kayak gini memang sangat menegangkan. Tapi jangan berani balik badan kemudian kabur ya. Nanti si beruang malah bakal ngejar kalian. Dan kalian pasti bisa kesalip, karena kecepatan larinya lebih ngebut dari manusia. Mereka juga bisa berenang dan manjat pohon. Kalau kalian nggak bisa terbang, sebaiknya jangan kabur. Selain itu, jangan tatap matanya secara langsung. Sama kayak kanguru yang imut dan pelukable, beruang ini juga bisa mengamati gerak-gerik kalian, dan kontak mata kalian bisa dianggap sebagai penabuh genderang perang yang seolah-olah nantangin si beruang.
Beruang grizzly juga suka bermain-main. Mereka akan mengulur waktu untuk mengamati gerak-gerik kalian, atau malah pura-pura nyerang untuk nyari tahu reaksi kalian. Pokoknya, kalian harus diam di tempat. Kalau beruang itu menunduk dan ngejulurin lehernya, berarti ia mau nyerang kalian. Nah, karena saat ini videonya masih di pause, kita masih belum tahu persis gerakan si beruang nih. Jadi, kita perlu nyalain lagi videonya dan mengamati gerak-geriknya. Setelah itu, kalian perlu bikin rencana selanjutnya berdasarkan gerakannya. Action! Beruang grizzly itu masih belum nunjukin tanda-tanda mau nyerang, dan ternyata hewan itu cuma penasaran. Kalian masih inget trik tadi kan? Jangan beri tatapan langsung. Waduh, si beruang mulai nunjukin tanda-tanda agresif tuh. Jangan-jangan hewan bongsor itu mau nyerang kalian. Oke, tetap diam di tempat, tapi si beruang makin mendekat. Di situasi kayak gini, sebaiknya kalian tunduk dan merayap di tanah sambil menutupi kepala dengan tangan. Jangan banyak gerak, oke? Si beruang akan memahami tanda ini, kemudian pergi. Tapi kadang, beruang akan berdiri di situ sebentar sebelum berlalu. Dan untungnya, si beruang cuma pengen icip makanan kalian tuh. Setelah ngambil sandwich, hewan ini langsung pergi. Kali ini kalian beruntung. Tapi kalau si beruang tiba-tiba nyerang, kalian harus ngelawan. Gunakan benda di sekitar kalian sebagai alat bantu dan incar area yang paling sensitif, seperti mata dan hidung sekuat tenaga. Dibandingkan dengan predator lain, singa gunung termasuk pengintai handal. Saat ini, kamu lagi hiking di tengah hutan, dan di belakangmu ternyata ada penguntit. Singa gunung akan terus mengintaimu kalau kamu masuk dalam target buruannya. Hewan ini bisa tiba-tiba menyergap di waktu yang tepat. Kucing besar ini memang biasanya nggak nyerang manusia sih, tapi kita nggak pernah tahu pasti kan? Nah, saat berhadapan dengan singa gunung, aturan umumnya kurang lebih sama kayak pas kamu ngelihat hewan liar lain. Diam di tempat dan jangan kabur. Kalau kamu kabur, kucing besar ini malah akan terpancing dan langsung mengejarmu. Kekuatannya nggak diragukan lagi, dan refleksnya sangat cepat. Cakarnya juga runcing dan gigitannya bikin ngilu. Kamu pasti nggak akan mau dikejar hewan kayak gini kan? Nah, kamu perlu diam di tempat dan tunjukin kalau tubuhmu lebih besar dari sisinya. Angkat tangan dan busungkan dada. Jangan lupa juga tatap matanya biar kamu kelihatan lebih dominan. Saat berhadapan dengan kucing besar ini, kamu nggak perlu tunduk dan terlihat lebih lemah. Jadi triknya nggak sama seperti saat kamu berhadapan dengan grizzly dan kanguru. Di sini, kamu perlu nunjukin kalau kamu lebih kuat. Jangan meringkuk atau ngeluarin banyak keringat, karena gerak-gerikmu selalu diamati. Langkahmu selanjutnya sangat bergantung pada si singa. Kamu masih mau lanjut kan? Oke, singa gunung itu mulai agresif. Sebagai hewan tangguh, singa gunung pasti nggak mau kalah dong. Dan kalau ngeliatin tubuh besarmu nggak ngebantu juga, coba deh kibaskan tanganmu sambil teriak keras. Kamu akan beruntung banget kalau bisa ngelempar batu buat ngusir singa itu. Kelihatannya kamu bakal diserang. Apapun yang terjadi, diam di tempat aja ya. Nanti si singa gunung juga lama-lama bakal capek sendiri, kemudian pergi. Wah, akhirnya kamu bisa mengusirnya. Tapi jangan senang dulu, kondisimu belum tentu aman 100%. Kalau singa gunung itu nyerang kamu lagi, kamu harus ngelawan balik. Cari benda di dekatmu yang bisa ngebantu. Pokoknya jangan gampang nyerah.